Baik, pemirsa, terima kasih sudah masuk bersama kami. Menarik sekali pembahasan kita mengenai Asmara Enji, bahwa dari 3 penelpon ini ada juga spesifik yang dikritisi oleh para penelpon kita. Maka dia mengkritisi bahwa banyak yang harus diklarifikasi demi nama baik. Dan juga Pak Rudi terutama mengatakan rekrutlah penyidik yang independen. Ini kan juga seharusnya kewenangan dari KPK kan untuk kemudian meminta penyidik yang independen. Betul, kalau konteks dari Pak Rudi dari penyidik independen, undang-undang sudah mengatur soal itu. Pasal 45 Undang-Undang 30, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, itu menyebutkan bahwa ya penyidik itu yang mengangkat dan memberhentikan adalah KPK. Artinya KPK punya kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekrut, untuk mengangkat, untuk memberhentikan penyidik. Memberhentikan tentu saja konteksnya sudah habis waktunya, atau dia bermasalah, atau punya kasus ya, seperti kayak yang ada pelanggaran yang disebut pelanggaran kode etik, misalnya menjalin hubungan pribadi dengan tersidik, orang yang disidik, terperiksa. Nah, mengapa penting merekrut independen? Pak Rudi menyebut bahwa ini pelajaran, ya. Betul, bahwa banyak sekali kasus-kasus yang konteksnya adalah penyidikan yang di KPK ini kemudian menjadi ternoda dalam tanda kutip ketika institusi-institusi lain yang memang sudah ada itu masuk juga di dalam situ. Jadi tingkat pengawasannya menjadi tidak bisa sangat maksimal ketika KPK tidak merekrut sendiri penyidik itu. Meskipun tentu saja merekrut sendiri pun juga belum tentu ada jaminan, tetapi paling tidak dia akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan karena rekam jejaknya KPK sendiri yang tahu soal itu. Nah, kenapa ini penting? Kan kita tahu sejarah lahirnya KPK. KPK itu lahir kan karena lembaga penegak hukum yang lain di dalamnya ada kejaksaan dan kepolisian dianggap sangat lambat dalam memburu kasus korupsi. Karena itu dibutuhkanlah lembaga extraordinary, yaitu KPK ini lembaga khusus dengan kewenangan yang luar biasa. Nah, kalau kemudian kewenangan yang luar biasa ini menyerahkan penyidik kepada institusi lain yang notabene disebut-sebut lambat dalam mengusut korupsi, ya tentu saja sampai kapan tetap akan mempengaruhi kinerja KPK. Itu pula yang sudah diakui oleh Ketua KPK Busro Mukodas kan, bahwa ketika dia dikejar oleh wartawan tentang kasus Nazarudin waktu sangat lambat, dan mengapa janji ada tersangka baru tetapi tidak muncul nama tersangka baru. Salah satu keluhannya adalah karena jumlah SDM penyidik yang sedikit, yang waktu itu sekitar dia sebut cuma 60-an ya. Dan setelah itu kemudian ditambahkan sekarang menjadi 99 kan. Lalu kemudian penuntut jaksa yang juga sedikit, dan sekarang sudah ditambah menjadi 47. Itu pun menurut Busro belum ideal. Idealnya adalah jumlah penyidik KPK itu 200, kemudian penuntutnya adalah 100. Jaksa penuntut dari KPK adalah 100. Nah, untuk mencapai ke sana, kenapa tidak digunakan itu pasal 45 Undang-Undang nomor 30. Apa yang menghalangi KPK untuk kemudian menggunakan hak itu untuk memilih penyidik sendiri? Sampai saat ini kita tidak tahu apa yang belum ada statement resmi juga penjelasan. Yang jelas Wakil Ketua KPK pernah mengatakan Yasin bahwa ya tidak tertutup kemungkinan atau sangat besar kemungkinan bahwa tahun 2012 untuk memenuhi kuota jumlah ideal penyidik dan penuntut itu KPK akan merekrut sendiri dengan punya kewenangan itu. Nah, hal seperti itu ya udah laksanakan saja. Dia jadikan PR bagi Ketua KPK yang baru dan pimpinan KPK yang baru untuk segera melakukan ini. Kalau ingin roda penyidikan ini menjadi cepat dan citra KPK juga bagus. Nah, kasus Enji ini, kita kembali ke Asmara ini, ya dia harus dijadikan betul-betul pelajaran bagi KPK untuk mereview, untuk melihat ulang sejauh ini penyidik-penyidik mereka itu bekerja seperti apa. Berarti pengawasannya ada yang kebobolan kalau misalnya kita lihat bahwa baru ketahuan sekarang, meskipun sudah terendus pada bulan Oktober. Karena katakan dalam kasus kemarin Nunung ya, Ibu Nunung Nurbaiti, Pak Adang Darajatun kan dalam konferensi pers mengungkapkan ada penyidik yang datang ke rumah untuk kemudian berkomunikasi, termasuk menjelaskan
motif-motif dan sebagainya, polanya dan siapa yang punya motif, siapa punya kepentingan, kenapa Nunun yang disidik dan sebagainya. Yang intinya kita tidak tahu apakah kehadiran penyidik ke rumah Adang Darajatun itu sepengetahuan institusi atau dia tugas institusi atau sendiri-sendiri. Ini yang tidak diketahui oleh publik secara luas. Artinya dari kasus Adang Darajatun dan kasus asmaranya Enji ini, penyidik KPK harus jelas-jelas steril. Dan untuk mencapai steril itu, KPK harus betul-betul mengawasi atau merekrut, jadi momentum untuk merekrut penyidik yang independen, yang dia punya betul-betul steril ya dari gangguan kekuasaan maupun gangguan dari rupa-rupa steril, gangguan uang dan gangguan untuk kalau dia bukan uang ya barang, atau kemudian juga gangguan asmara. Yang menarik ini ada juga pendapat dari Neta Esmane, Deklarator Komite Pengawas KPK dan juga Indonesia Police Watch mengatakan kisah asmara ini bisa menjadi modus baru koruptor untuk mengintervensi KPK. Jadi KPK dikenal sebagai tangguh diintervensi lewat modus-modus asmara. Ya, kan modus uang, modus kekuasaan, dan modus asmara. Itu kan tiga hal yang senantiasa berjalan berkelindan untuk memuluskan sebuah perilaku jahat. Nah, ini yang sudah bukan hal baru lagi, dan ini sebetulnya kan modus-modus macam ini diperbaiki lagi, dimodifikasi sehingga perilaku jahat itu tidak terendus, apalagi kemudian tidak terbongkar, apalagi terendus kan itu. Harus bisa ditutupi. Harus bagaimana KPK untuk kemudian membersihkan namanya dari citra bahwa penyidik mereka kemudian lengah dan bisa diintervensi lewat asmara. Kita kan juga akhirnya mempertanyakan keprofesionalan penyidik sebagai pintu awal untuk sebuah kasus. Sanksi terhadap penyidik harus jelas, harus tegas. Kalau dia dikembalikan, segera kembalikan, dan tidak usah terlalu banyak bicara mau mengembalikan. Tapi langsung kembalikan secara resmi, rekrut yang baru yang lebih independen, yang berada di bawah pengawasan KPK secara ketat, dan yang paling harus dijaga oleh KPK, jangan sampai kemudian mudah sekali diinfiltrasi oleh tiga hal tadi. Apapun itu menggoda. Baik, bahwa kita sudah ada penelpon. Bapak Unang dari Karawang yang ingin berbagi pendapatnya, silakan Pak Unang. Saya berpendapat begini, Bu. Iya, Pak. Ada kebiasaan penyidik KPK direkrut dari mana dia berada waktu itu di Polri. Itu situasinya atau ada kebudayaannya terbawa waktu dia menyidik masuk penyidik KPK di KPK. Padahal kebudayaannya itu sangat bertentangan, yang negatif sangat bertentangan dengan fungsi hukum pidana itu sendiri. Bayangkan di satu negara yang ngaku-ngaku negara hukum, ya kan, penyidik KPK yang sangat diandalkan memberantas extraordinary crime bikin aturan sendiri. Kalau menurut saya mengembalikan ke habitatnya semula itu tetap tidak bisa dimaafkan. Harusnya seperti apa Pak Unang? Diberikan sanksi apa, pencopotan jabatan seperti itu? Itu kan pidana juga dong, Bu. Coba lihat, Bu, legitnya ada nggak dalam perkara dia melambat-lambatkan suatu penyidikan? Ada, Bu. Lalu bagaimana dia sebagai lembaga yang sangat diharapkan oleh rakyat jelata, yang setiap hari uangnya dirampok. Nah, ini saya bilang Indonesia masih belum negara hukum. Saya sangat menyesal jadi warga negara Indonesia kalau ada penyidik KPK seperti ini. Bayangkan di Karawang, Ibu, daerah agribisnis, ya Bu ya. Beberapa oknum membackingi pengoposan pupuk. Baik Pak Unang, mohon maaf harus kita potong, kita harus berbagi dengan penelpon lain, tapi kita sudah menangkap bahwa memang hukum belum ditegakkan seperti pisau ya, tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu. Menurut Pak Unang dari Karawang. Baik, Pak Darmono dari Jakarta, silakan Pak Darmono. Selamat pagi Bapak dan Ibu di Metro. Iya Pak Darmono, silakan Pak. Perlu dipisahkan antara tugas dan kepentingan pribadi. Kalau tugas sudah diabaikan untuk kepentingan pribadi, ini harus dihukum tegas. Kalau perlu dipecat penyidik ini atau dikembalikan ke kesatuannya. Kepentingan pribadi ini ranahnya adalah pribadi.
Ini saya perlu mengingatkan, jangan terlalu eksplor oleh media, karena ini pribadi. Saya takut kalau disomasi. Berikutnya pemeriksa, diperiksa semua yang terlibat kasus Wisma Atlet ini harus diperiksa, paling tidak jadi saksi. Kemudian kalau terbukti, jadikanlah tersangka. KPK harus selalu mengasah pedangnya agar pedang tidak tumpul. Apalagi menghadapi anggota DPR dan pejabat ini, pedangnya KPK terlalu tumpul. Ini gimana ini? Ini perlu diasah kembali. Baik, Pak Darmono, terima kasih banyak atas pendapat Anda. Pak Darmono dari Jakarta. Pak Firman, ada telepon berikutnya, silakan Pak Firman. Ya, terima kasih. Saya berpendapat begini. KPK harus segera klarifikasi atas perlakuan penyidiknya dalam hubungan asmara dengan Angelina Sondakh. Agar masalah ini tidak bias. Karena apa? Masalah ini jadi isu yang terus eksploitasi. Ya mungkin dalam rangka karakter recognition, kita nggak tahu. Nah, saya lihat masalah ini tidak hanya sasarannya kepada NG, tapi mungkin lebih jauh mendidik kader-kader Partai Demokrat. Saya lihat betul. Di samping itu, KPK juga harus jangan menggantung masalah ini, tapi segera jelaskan ke publik agar tidak ada kebingungan dan kecurigaan publik terhadap KPK. Nah, ironis memang masalah kecil saja sekarang ini juga sudah bisa dieksploitasi jadi isu-isu besar. Jadi janganlah hanya karena ini jadi tersendat semua. Gonjang-ganjing politik juga bisa akan terjadi dengan masalah-masalah kecil. Jadi kita kembali kepada permasalahan bahwa janganlah kita terus berdebat pada hal-hal ini yang tidak penting. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Firman dari Semarang. Sudah ada 3 penelpon, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini pemirsa untuk segmen terakhir dalam bedah editorial Media Indonesia saat lagi.